Baik, sudah terlihat teman-teman? Udah, Bu. Baik, kita pertemuan ini kemarin kan kita sudah bahas manajemen secara umum. Untuk pertemuan kedua kita akan bahas manajemen secara kesehatan, atau sebenarnya di manajemen kesehatan itu ada apa saja sih, yang mana kita tahu bahwa manajemen kesehatan itu biasanya berada pada pelayanan kesehatan ya. Kita akan jauh lebih bahas, kita akan membahas lebih jauh terkait komponen apa saja yang terdapat pada manajemen kesehatan atau health management atau health management. Oke. Untuk pendahuluan, bahwa kita sama-sama tahu kalau di Indonesia itu sering terjadi masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan itu faktornya sangat kompleks yang berkaitan dengan kesehatan individu maupun kesehatan di luar individu. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan pada diri kita ataupun masyarakat yang ada di lingkungan kita. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Kita sama-sama tahu sebagian besar rakyat Indonesia kalau misalnya terjadi sesuatu atau badannya kurang sehat pasti akan mengunjungi ke pelayanan kesehatan. Nah, di pelayanan kesehatan itu ada yang namanya buku, biasanya ada buku record atau buku administrasi ataupun buku medical record. Nah, di situ akan tercatat terkait data-data kesehatan yang nantinya akan diolah oleh tempat pelayanan kesehatan itu, dan keluar yang namanya status kesehatan atau yang biasa kita sebut morbilitas atau mobility, status kesehatan atau status kematian ya. Pelayanan kesehatan yang bermutu akan berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan suatu manajemen kesehatan ya. Manajemen kesehatan penting untuk dilakukan agar kebijakan atau program kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Next. Nah, yang tadi sehingga diperlukan suatu manajemen kesehatan, supaya manajemen kesehatan penting untuk dilakukan agar kebijakan atau program kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Next. Nah, apa sih sebenarnya manajemen kesehatan itu sendiri? Jadi, manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan Nah, biasanya kan kalau pelayanan kesehatan yang sama-sama kita ketahui itu ada yang pemerintah punya, kan ada RSUD, ada puskesmas yang di lingkungan. Nah, manajemen kesehatan itu berfungsi untuk mengatur kegiatan petugas kesehatan ataupun non petugas kesehatannya supaya menjalankan program-program kesehatan, baik program yang diperintahkan atau program dari pemerintah ataupun program yang memang dari dinas pelayanan kesehatan setempat. Coba saya mau tahu nih, biasanya program-program apa saja yang ada di pelayanan kesehatan? Ada yang bisa bantu? Ayo, Gerel, ada biasanya program-program di pelayanan kesehatan tuh ada apa aja nih kalau di puskesmas nih? Program KB, Bu. Oh, KB bisa. Itu salah satu memang program pelayanan kesehatan. Terus biasanya juga ada posyandu, ya itu termasuk juga pelayanan kesehatan dari puskesmas yang diturunkan langsung ke lingkungan. Terus biasanya pemberian vitamin A untuk balita, terus pemberian imunisasi untuk anak-anak, itu merupakan salah satu program yang terdapat di pelayanan kesehatan. Nah, manajemen kesehatan penting untuk dilakukan agar kebijakan atau program kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, kenapa program itu harus ada di dalam manajemen kesehatan? Supaya program-program atau kegiatan yang akan dijalankan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ya kan, kemarin kita udah belajar bahwa manajemen itu berfungsi untuk mengatur kegiatan, kan ada planningnya, ada perencanaannya dan sebagainya. Nah, kenapa di dalam kesehatan itu perlu juga manajemen kesehatan ya?
Nah, selain menjalankan mengatur programnya berjalan, nah untuk penggunaan sumber daya manusianya juga itu agar optimal. Kayak berapa sih sebenarnya kebutuhan untuk yang melayani atau kebutuhan yang menjalankan program tersebut. Itu kenapa perlunya adanya manajemen kesehatan. Oke, next. Nah, penerapan manajemen umum dalam sistem kesehatan yaitu sistem pelayanan kesehatan. Sedangkan sistem sendiri yaitu suatu kesatuan yang utuh, terpadu, terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan di dalam suatu proses atau struktur dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pelayanan kesehatan dapat berbentuk puskesmas, yang tadi saya bilang, rumah sakit, atau unit organisasi lain yang mengupayakan pelayanan kesehatan. Coba unit organisasi lain yang mengupayakan pelayanan kesehatan itu contohnya apa? Selain puskesmas, unit PMI, Bu. Nah, bisa PMI, itu kan salah satu juga unit organisasi lain yang juga melayani kesehatan ya. Nah, manajemen kesehatan adalah proses manajemen di setiap subsistem pelayanan. Nah, bedanya manajemen umum sama manajemen kesehatan, biasanya kalau manajemen kesehatan itu berada di pelayanan kesehatan. Kalau manajemen umum biasanya kan ada di dunia bisnis, di dunia atau di kehidupan kita organisasi. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ada beberapa tingkatan sarana pada manajemen kesehatan. Yang pertama, sarana pemeliharaan primer atau primer care. Yang kedua, sarana pemeliharaan sekunder atau secondary care. Yang ketiga, sarana pemeliharaan tersier. Nanti kita akan bahas apa aja sih yang berada pada sarana pemeliharaan primer, sekunder, dan tersier. Next, kita akan bahas yang pertama, sarana pemeliharaan primer. Next, gitu. Oke. Nah, ini dia ada apa saja yang berada pada sarana pemeliharaan primer. Biasanya sarana pemeliharaan primer itu sarana atau pelayanan kesehatan bagi penyakit-penyakit ringan. Ya, sarana yang paling dekat dengan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh. Nah, biasanya kalau untuk sarana primer itu untuk penyakit-penyakit yang ringan atau penyakit yang terjadi di lingkungan kita kayak batuk, pilek, demam, jatuh, dan sebagainya yang memang bisa ditangani secara cepat ya. Next. Contohnya tadi puskesmas, poliklinik, dokter praktek umum maupun pemerintah dan lain sebagainya itu sarana primer. Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan yang holistik atau komprehensif, progresif, promotif, kuantitatif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, jadi puskesmas itu merupakan sarana pelayanan kesehatan yang paling bawah untuk melayani berbagai kesehatan masyarakat yang skalanya masih ringan. Nah, kalau misalnya sudah penyakitnya butuh rujukan, biasanya puskesmas akan membuat surat rujukan untuk langsung ke rumah sakit besar atau rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan dari lingkungan tersebut. Karena tidak setiap lingkungan itu punya rumah sakit rujukannya. Nah, jadi biasanya nih puskesmas kayak di Teluk Jambe. Nah, biasanya kan tuh kan kalau BPJS tuh ada fase 1 ya. Nah, untuk mendapatkan rujukan ke RSUD itu kita harus mendapat surat rujukan dari fase 1 yang kita tuju atau dari puskesmas. Puskesmas merupakan suatu organisasi kesehatan yang pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok serta memberdayakan masyarakat. Nah, puskesmas selain sumber daya manusianya itu dari pemerintah, maksudnya disediakan oleh pemerintah, puskesmas setempat juga biasanya memperdayakan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Misalnya nih, program puskesmas kan salah satunya itu ada ke program balita ya, balita dan bayi dan balita. Nah, biasanya program tersebut memperdayakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya Posyandu. Posyandu itu kan kader-kadernya dari masyarakat setempat.
Nah, di mana biasanya petugas yang dari puskesmas memberikan edukasi atau memberikan ilmu kepada para kader-kader untuk mendampingi masyarakat supaya bisa menjaga kesehatannya. Jadi sebelum puskesmas khususnya untuk bayi dan balita, sebelum puskesmas biasanya kan posyandu keliling tuh tiap bulannya. Nah, kader-kader itulah yang bekerja, makanya puskesmas merupakan kegiatan pokok serta memperdayakan masyarakat gitu. Jadi kegiatannya sukarela. Bu, ada honornya enggak? Kadang kan ada orang-orang yang bertanya seperti itu ya. Ada, tapi lebih ke sebenarnya kegiatan ini tuh kegiatan sukarela gitu kan. Pemerintah memang menganggarkan tapi tidak besar, paling tidak kayak untuk alat komunikasi dan sebagainya tidak yang sebesar kalau memang kita bekerja di pemerintahan ataupun bekerja di swasta. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, fungsi puskesmas apa sih gitu kan? Pertama, sebagai pusat pengembangan kesehatan wilayah. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan dan kedokteran secara menyeluruh, paripurna, terpadu, dan berkesinambungan. Yang ketiga, pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dengan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD, bisa juga posyandu. Itu dia. Jadi puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan terdekat di masyarakat untuk pelayanan di mana secara berkesinambungan. Ya. Jadi sebelum ke dokter atau sebelum ke rumah sakit besar, sebaiknya masyarakat ke puskesmas dulu untuk mendapatkan perawatan awal. Seperti itu. Oke, next. Yang kedua, sarana pemeliharaan sekunder. Sampai sarana pemeliharaan primer, nih jelas nggak? Jelas? Ada pertanyaan? Baik ya, saya rasa kita masih bahasanya umum ya, maksudnya masih bisa kalian menelaah dan mengartikan apa misalnya masih yang umum lah yang sering terjadi di sekitar kita. Oke, kita ke sarana pemeliharaan sekunder. Sarana atau pelayanan kesehatan rujukan bagi penyakit-penyakit dari sarana kesehatan primer. Nah, jadi dari puskesmas, kalau memang penyakit yang membutuhkan rujukan, diteruskanlah ke pemeliharaan sekunder nanti. Nah, kayak contohnya itu kan puskesmas pusat, RS kabupaten, rumah bersalin dan lain-lain. Jadi puskesmas itu ada juga puskesmas daerah sama puskesmas pusat. Ya, jadi kalau misalnya puskesmas daerah itu biasanya puskesmas kecil yang ada di lingkungan. Nah, kalau puskesmas pusat itu biasanya ada di kecamatan. Kalau puskesmas daerah itu biasanya ada tingkat kelurahan. Apa ya kalau di sini bilangnya desa, kecamatan. Nah, kalau memang penyakit-penyakit itu tidak bisa diselesaikan di desa, misalnya puskesmas desa, biasanya dirujuk ke pusat ataupun ke RS kabupaten. Seperti itu alurnya ya. Tadi menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh sarana kesehatan primer. Contohnya puskesmas pusat, RS kabupaten, rumah bersalin, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, terakhir sarana pemeliharaan tersier. Apa aja sih gitu? Sarana pemeliharaan kesehatan rujukan dari kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh sarana kesehatan primer dan sekunder. Contohnya RS provinsi, RS pusat. Kenapa angka kematian pasien pada RS rujukan cenderung tinggi? Karena di rujukan itu biasanya rumah sakit rujukan kenapa angka kematian pasien pada dia terlambat ditangani. Jadi kan seharusnya sebelum dirujuk, sebelum parah seharusnya langsung dirujuk. Nah, ini sudah parah baru dirujuk. Makanya kenapa angka kematian di rumah sakit rujukan atau kayak rumah sakit provinsi atau rumah sakit pusat itu tinggi karena di rumah sakit daerahnya itu telat merujuk, ketika parah baru dah dirujuk ke rumah sakit pusat seperti itu. Jadi seharusnya sebelum semakin parah penyakit yang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit daerah, rumah sakit pusat, ataupun rumah sakit, itu sebaiknya langsung rujuk ke rumah sakit provinsi atau rumah sakit pusat gitu kan. Misal nih ketahuan sesar gitu kan, ibu hamil, ketahuan nih di desa
alat kandungannya apa bayinya tidak bisa dilahirkan secara normal gitu kan. Kan dari awal sebenarnya normal atau tidaknya ibu bersalin itu bisa dideteksi dari usia kehamilan 8 bulan atau 9 bulan awal. Nah, seharusnya kalau misalnya memang sudah tidak bisa ditangani oleh rumah sakit daerah, dirujuk ke rumah sakit tingkat sekunder atau rumah sakit atau puskesmas pusat, bukan. Nah, kalau memang di situ juga tidak bisa gitu kan, tidak bisa menangani, itu seharusnya langsung ke rumah sakit provinsi atau pusat. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia atau yang sering terjadi di kita itu setelah parah baru dirujuk ke rumah sakit pusat dan di situ malah tidak bisa ditangani. Betul. Jadi kalau bahasanya sudah terlambat lah seperti itu. Ya. Oke, next. Oke, itu sedikit tentang manajemen kesehatan. Sampai sini ada pertanyaan? Secara umum alurnya itu sebenarnya setiap manajemen itu sama. Misalnya ada buat menyelesaikan program, kan tadi juga health management ada sebuah program yang mau kita laksanakan supaya program tersebut berjalan secara lancar dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada gitu kan. Nah, sama di manajemen umum juga seperti itu. Cuman beda kalau manajemen kesehatan itu beda lokasinya. Kalau manajemen kesehatan itu khusus untuk di pelayanan kesehatan, yaitu ada pelayanan primer, sekunder, sama tersier. Itu bedanya manajemen kesehatan sama manajemen. Jadi untuk di mata kuliah dasar manajemen kita bisa pelajari yang secara umum maupun yang pelajari secara tersier. Dan untuk materi selanjutnya saya lebih ke umum karena tidak menutup kemungkinan dasmen umum itu juga akan digunakan di pelayanan kesehatan seperti itu. Tinggal pengaplikasian saja yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kita bisa lanjut ke pertemuan ketiga. Nanti setelah itu baru kita kelas dasmen. Kelas hygiene untuk kelas B. Ada pertanyaan atau kita lanjut? Boleh lanjut, Ibu. Lanjut ya, Gerald bisa tolong. Baik ya, ini sebenarnya saya siapkan untuk di pertemuan ketiga kita, gitu kan. Kenapa Bu kok naik pertemuan untuk mempersingkat waktu kita? Jadi nanti di akhir kalau memang belum ada yang jelas, kita siapkan satu pertemuan untuk mereview sebelum kita menghadapi UAS atau UTS ya. Oke, untuk pertemuan ketiga kita akan bahas tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen ya atau manajemen duties and responsibility framework. Jadi di sini kita akan lebih membahas tentang tugas-tugas apa saja sih atau ada tanggung jawab apa saja sih yang dilaksanakan di bagian manajemen atau sebagai seorang manajemen. Ya. Oke, next. Nah, kita bahas dulu tentang pengertiannya. Dimensi tanggung jawab sosial yang diemban oleh manajemen yang berisi tentang hubungan kemanusiaan, penetapan harga, hubungan karyawan, pelestarian sumber daya, mutu dan keamanan produk, dan operasi hak asasi manusia. Jadi, kerangka tugas atau tanggung jawab manajemen adalah dimensi tanggung jawab sosial, ini secara sosial ya, secara sosial yang diemban oleh manajemen yang berisi tentang hubungan kemanusiaan, penetapan harga, hubungan karyawan, pelestarian sumber daya dan mutu, pelestarian sumber daya, mutu dan keamanan produk dan operasi hak asasi manusia. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab, kerangka tugas dan tanggung jawab seorang manajemen. Oke, next. Nah, ada dua pandangan atau pandangan terhadap tanggung jawab manajemen, yaitu yang satu pandangan sosial ekonomi, yang kedua, pandangan klasik. Kalau sebelum kita bahas lebih lanjut nih, pandangan sosial ekonomi dan pandangan klasik itu seperti apa? Ya, berhubung Gerald sudah oke. Jadi pandangan sosial ekonomi itu menurut yaitu pandangan bertanggung jawab sosial atau manajemen bertanggung jawab jauh melampaui sekedar memperoleh laba, melainkan juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini biasanya terjadi atau pandangan ini tuh terjadi pada
Manajemen-manajemen yang memperhatikan lingkungan sosial. Salah satu contohnya gini, sebuah bisnis kalau bisa, kalau akan membuka sebuah bisnis di lingkungan tertentu, sebaiknya selain memperoleh laba untuk perusahaannya sendiri, sebaiknya itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Contoh nih, misalnya McD atau KFC buka nih di lingkungan kalian. Nah, biasanya seorang manajemen yang baik atau manajemen perusahaan yang baik, dia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gimana caranya? Contohnya, karyawan-karyawan yang mereka rekrut atau karyawan-karyawan yang mereka pekerjakan di McD tersebut atau di KFC tersebut, itu biasanya karyawan-karyawannya berasal dari lingkungan setempat gitu. Terus sebagai struktur manajemen tugas manajemen yang baik tuh seperti itu. Jadi selain mendapatkan laba ke perusahaannya, dia juga bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dari segi pandangan sosial ekonomi. Nah, next. Nah, ada beberapa pandangan atau argumen dari sosial ekonomi ya. Salah satunya yaitu zaman sudah berubah, harapan masyarakat berubah. Para manajer seharusnya prihatin dengan memaksimalkan pendapatan finansial jangka panjang. Mereka harus menerima kewajiban-kewajiban sosial dan biaya-biaya yang menyertainya. Penanganan klasik itu melintas di hadapin realitas. Nah, pandangan sosial ekonomi itu biasanya melihat kondisi yang ada di lingkungan. Contohnya, seiring dengan berjalannya waktu, pastikan harapan masyarakat itu berubah. Contoh gitu, masyarakat terkadang tuh punya harapan, oh ada toko baru nih atau ada buka usaha baru. Nah masyarakat tuh sebenarnya punya harapan penuh ya terhadap bisnis yang didirikan oleh manajemen gitu, misalnya oleh orang luar. Dan, oh berarti nanti kita akan lebih mudah memperoleh bahan-bahan, misalnya kita memperoleh produk akan lebih mudah gitu kan. Atau dengan adanya toko baru atau dengan adanya warung atau kayak McD berarti biasanya nih pegawainya dari kita. Nah, biasanya itu ada harapan-harapan yang tersimpan di dalam hati masyarakat sebenarnya seperti itu gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya si manajemen atau manajer itu wajib atau seharusnya ikut perhatian atau seharusnya punya rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Itu pandangan secara sosial ekonomi ya. Oke. Next. Nah, ada argumen yang sepaham dengan pandangan sosial ekonomi, ada juga justru yang menentang. Nah, ini untuk yang pertama argumen yang mendukung pandangan sosial ekonomi. Harapan masyarakat dengan kekuasaan, labanya jangka panjang, kewajiban etis pemegang saham, citra masyarakat, lingkungan yang lebih baik, menghambat peraturan pemerintah, keseimbangan tanggung jawab, kepentingan-kepentingan, kepemilikan sumber-sumber, sama keunggulan pemegang atas penanganan masalah. Ini sebenarnya argumen yang mendukung pandangan sosial ekonomi. Nah, selain ada yang mendukung argumen pandangan sosial ekonomi yang tadi depan, ada juga yang menentang tentang pandangan terkait sosial ekonomi. Nah, next. Nah, ini pandangan yang menentang ya. Menghalangi maksimal laba. Jadi ada beberapa manajemen yang menentang bahwa kan tadi pandangan sosial ekonomi itu tidak selain laba atau selain keuntungan yang dia pikirkan, tapi dia juga bertanggung jawab atas sosial lingkungannya. Nah, ini yang menentang. Jadi dengan adanya pandangan sosial ekonomi itu sama aja kayak menghalangi perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak gitu kan. Nah kan kalau misalnya dia dari luar tentang bayaran apa kan itu bisa tidak mempedulikan lingkungan. Nah dengan kalau misalnya kita menggaji masyarakat sesuai dengan manajemen tidak menutup kemungkinan keuntungannya akan jauh lebih besar gitu kan. Nah, lunturnya tujuan, ada biaya-biaya lain, terlampau banyak kekuasaan, kurangnya keterampilan, kurangnya pertanggungjawaban, sama kurangnya dukungan dari masyarakat luas gitu. Nah, ini dia argumen yang menentang dan argumen yang mendukung. Ya, next.
Tanggung jawab sosial yaitu suatu kewajiban perusahaan di luar tanggung jawab yang diminta oleh hukum dan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Itu sedikit arti tentang tanggung jawab sosial. Sedangkan kewajiban sosial, kewajiban suatu bisnis untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Tanggapan sosial yaitu kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan keadaan masyarakat yang berubah. Jadi untuk pandangan sosial ekonomi atau tanggung jawab sosial atau kewajiban sosial itu lebih manajemen yang lebih mempedulikan lingkungan kita dulu nih. Sebenarnya perusahaan atau usaha yang kita yang kita buat di lingkungan tersebut itu tidak merugikan tidak merugikan masyarakat setempat atau justru seharusnya menguntungkan masyarakat yang ada di lingkungannya. Seharusnya manajemen yang baik seperti itu. Ya. Next, tadi pandangan sosial ekonomi. Jadi pandangan sosial ekonomi itu tidak hanya mementingkan laba, tapi juga mementingkan kepentingan lingkungan setempat. Nah, beda lagi dengan pandangan klasik. Jadi kalau pandangan klasik itu tanggung jawab manajemen adalah untuk memaksimalkan keuntungan laba. Gitu. Memaksimalkan keuntungan atau laba. Jadi kalau pandangan sosial ekonomi dia tidak mengedepankan keuntungan, tapi untuk pandangan klasik dia lebih memaksimalkan keuntungan ya tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Nah, implikasinya apa gitu kan terhadap pandangan klasik. Nah, jadi kebanyakan manajer sekarang ini adalah manajer profesional yang berarti mereka tidak memiliki perusahaan yang mereka jalankan. Jadi kebanyakan manajer atau yang diberikan tanggung jawab sebagai manajer itu bukan perusahaannya dia gitu kan. Jadi si manajer bekerja gitu kan. Nah, manajer memutuskan sumber daya untuk organisasi bagi kebaikan sosial. Manajer memutuskan sumber daya untuk organisasi bagi kebaikan sosial. Terdapat tekanan kompetitif bagi investasi tertinggi. Nah, tadi kan si klasik itu lebih mementingkan lebih mementingkan keuntungan daripada sosial. Nah, kenapa? Karena kebanyakan seorang pimpinan yang berada pada pandangan klasik itu biasanya pimpinannya itu bukan pemilik perusahaan. Jadi dia hanya menjalankan tugasnya sebagai penjalan atau sebagai menjalankan usaha tersebut. Jadi semua keputusan ada di tangan si pemilik perusahaan ya. Jadi kadang tidak mempedulikan sumber daya sekitar, tidak mempedulikan kebahagiaan sosial seperti itu. Oke, next. Nah, tadi dua pandangan yang biasanya ada atau merupakan tanggung jawab sebuah manajemen. Di sini kita bicarakan manajemen ya. Nah, sekarang kita bahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Jadi prinsip manajemen itu suatu hasil generalisasi yang telah diuji keabsahannya dan ternyata benar, serta dapat menjelaskan realitas sehingga mampu meramalkan apa yang akan terjadi dalam keadaan yang sama. Itu prinsip manajemen. Nah, apa bedanya prinsip manajemen sama prinsip ilmu manajemen? Ya, kalau prinsip manajemen itu secara universal atau secara menyeluruh. Jadi kebenaran universal mengenai manajemen yang dapat diajarkan di sekolah atau di lingkungan secara teoritis. Sedangkan prinsip ilmu manajemen, pengembangan ilmu yang benar, pemilihan yang berdasarkan keilmuan dari setiap unsur pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan yang ilmiah dan pengembangan berdasarkan ilmu. Yang keempat, kerjasama mitra yang harmonis antara manajemen dengan setiap ilmu. Jadi kalau prinsip manajemen itu lebih ke universal manajemennya. Sedangkan prinsip ilmu manajemen itu lebih bagaimana sih pengembangan ilmunya, terus bagaimana sih pemilihan yang berdasarkan unsur keilmuan pekerjaan, terus bagaimana sih pendidikan yang ilmiah dan pengembangan berdasarkan ilmunya, sama bagaimana sistem kerjasama mitra yang harmonis atau manajemen dengan setiap ilmu. Jadi kalau prinsip ilmu manajemen itu lebih ke bagaimana teorinya, bagaimana ilmunya, bagaimana ilmu kerjasamanya. Seperti itu ya kalau prinsip manajemen itu lebih ke umumnya, kalau prinsip ilmu manajemen lebih ke bagaimana teorinya, bagaimana ilmunya. Seperti itu. Oke.
Sekarang tujuan manajemen sama sifat-sifat tujuan manajemen. Tujuan manajemen itu mengapa manajer perlu mengetahui manajemen agar tujuan organisasi dapat dimengerti dan diterima oleh pegawai. Dicamkan sedalam-dalamnya oleh jiwa mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu tujuan manajemen. Sedangkan sifat tujuan manajemen, tujuan ditentukan terlebih dahulu titik akhirnya. Tujuan dimengerti mereka yang akan melakukan, tujuan harus dinyatakan baik tertulis maupun lisan. Jadi tujuan sebenarnya ada manajemen itu sebenarnya supaya orang-orang yang menjalankan manajemen atau sebuah program atau usaha itu ngerti dulu nih sebenarnya tujuan kita tuh apa. Apakah mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan sosial? Apakah mendapat keuntungan dengan mempedulikan sosialnya? Gitu. Nah, sedang sifat-sifat tujuan manajemen itu tadi kita harus menentukan dulu nih titik akhir kita. Kita harus paham dulu nih sesama anggota manajemen. Gitu. Setelah tujuan dimengerti oleh yang melakukan atau anggota dari manajemen, baru tujuan dinyatakan baik tertulis maupun tidak maupun lisan. Jadi sebaiknya sih kalau saya berdasarkan kalau misalnya ada tujuan itu sebaiknya tujuan tertulis bahwa tertulis semuanya. Jadi ketika kita sudah melenceng dari tujuan, ketika dalam perjalanan nih kita melenceng dari tujuan, kita bisa melihat lagi tujuan-tujuan kita tuh apa sebenarnya. Jadi kita bisa meluruskan kembali tujuan-tujuan kita. Terkadang seiring dengan berjalannya waktu kita lupa apa sih sebenarnya yang mau kita capai dalam usaha kita, apa yang mau kita capai dalam tujuan manajemen kita. Seperti itu. Itu dia sifat-sifat manajemen. Baik, next. Nah, apa sih yang perlu atau keterampilan apa saja yang harus dibutuhkan oleh manajemen atau seorang manajemen atau seorang atau yang ada di dalam anggota yang ada dalam manajemen itu. Nah, keterampilan pertama kita harus punya keterampilan teknis atau technical skill, di mana keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami suatu jenis pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Jadi dalam sebelum kita melakukan suatu organisasi atau kita melakukan suatu kegiatan, kita harus punya dulu keahliannya nih. Misal kita mau mengadakan kegiatan apa namanya donor darah. Berarti kan kita merekrut tim kita atau merekrut atau apa namanya atau acara-acara kita kan yang sesuai dengan keterampilannya ya untuk PMI karena maka itu kita dalam sebuah manajemen harus punya keterampilan. Nah, selain teknik, keterampilan technical skill, kita juga harus punya yang namanya interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Karena manajemen itu kan kerja tim, bukan kerja individu. Ya, jadi kita harus punya jiwa memahami, memotivasi, dan berkomunikasi yang baik sesama anggota. Kenapa? Karena biasanya dalam melakukan sebuah kegiatan atau dalam melakukan sebuah manajemen, terkadang banyak atau sering banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda atau ide-ide yang berbeda. Ide satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, dengan mempunyai kemampuan interpersonal, berarti kan kita mempunyai kemampuan untuk memahami, gitu kan? Apakah ide tersebut bisa kita terima atau pada saat ide kita tidak bisa ide yang kita utarakan tidak bisa kita terima, berarti kita harus memahami tidak bisa diterima karena berbagai hal gitu kan. Jadi gitu. Jadi kita harus juga kemampuan interpersonal memahami, memotivasi dan berkomunikasi yang baik dengan sesama anggota. Memotivasi. Kadang dalam sebuah manajemen atau dalam sebuah menjalankan program atau menjalankan sebuah usaha ada yang namanya naik turunnya situasi. Gitu kan. Kalau usaha kita lagi maju-maju gitu, tapi kadang juga dalam sebuah usaha lagi turun. Nah, dengan adanya kemampuan di salah satu anggota kita untuk memotivasi, ketika salah satu anggota kita ada yang menurun nih, lagi semangatnya turun. Nah, kita menjadi salah satu yang mengingatkan atau memotivasi anggota kita untuk terus berjuang. Seperti itu. Makanya kita sebaiknya punya kemampuan interpersonal.
ya. Selain interpersonal, kita juga harus punya kemampuan konseptual, di mana kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak, tidak memihak. Nah, kalau misalnya kita ditugaskan sebagai ketua, kita ditugaskan sebagai pimpinan atau manajer, kita juga harus bisa berpikir secara umum, tidak memihak satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah keterampilan manajemen diagnostik, yaitu kemampuan manajer untuk memvisualisasikan jawaban yang paling sesuai dengan situasi tertentu. Nah, ini keterampilan diagnostik itu kemampuan seorang pemimpin untuk memvisualisasikan atau menerjemahkan jawaban yang paling sesuai dengan lingkungan. Jadi si manajer atau si pimpinan itu membuat suatu jawaban yang memang menggunakan bahasa, kemampuan, dan disesuaikan dengan lingkungan. Contoh nih, ada masalah di sekitar perusahaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar itu kan terkadang kalau menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, dia tidak paham. Gitu, karena tugas manajemen itulah atau tugas manajer itulah yang memvisualisasikan jawaban atau mengartikan atau memberikan jawaban akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan bahasa yang sesuai situasi dan lingkungan. Seperti itu. Nah, apa saja sih lagi, yaitu komunikasi Asia, yaitu kemampuan manajer untuk mengirimkan ide dan informasi secara efektif kepada orang lain maupun untuk menerima ide dan informasi secara efektif dari orang lain. Jadi kita juga dalam suatu manajemen kita harus punya kemampuan untuk mengirimkan dan memberikan ide-ide kepada program tersebut ataupun kepada lingkungan. Pengambil keputusan, kemampuan manajer untuk menggali dan mendefinisikan masalah dan kesempatan untuk memperbaikinya dan kemudian memilih suatu tindakan yang sesuai dengan pemecahan masalah dan pemanfaatan kesempatan. Itu kemampuan untuk mengambil keputusan dari segi masalah. Manajemen waktu, kemampuan manajemen untuk memprioritaskan pekerjaan baik secara efisien dan untuk mendelegasikan secara tepat. Itu semua tadi soft skill yang harus dimiliki oleh manajemen menurut Gavin tahun 2024. Nah, kita sebaiknya mempunyai skill-skill ya untuk menjadi anggota manajemen yang baik-baik sebagai pimpinan apapun jadi sebagai anggota supaya tujuan kita tercapai dengan baik ya. Saya rasa keterampilan manajemen itu kita semua punya, hanya kadarnya saja yang berbeda. Bu, kenapa kadarnya berbeda? Karena tidak digunakan secara maksimal. Baik belum ada di lingkungannya ataupun memang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita punya semua keterampilan yang dimiliki atau keterampilan yang harusnya ada pada seorang manajemen atau bagi anggota manajemen. Ya, yakin deh pasti secara teknis kalian punya, secara komunikasi kalian bisa lah berkomunikasi dengan baik dan segala penyampaiannya. Secara konseptual sebenarnya kalian sudah berada atau sudah bisa berpikir secara umum atau tidak memihak. Secara diagnostik kalian juga bisa mengartikan visualisasi jawaban sesuai dengan kondisinya. Saya rasa yang sudah mencapai tahap seorang mahasiswa seharusnya bisa menjadi pimpinan atau manajemen yang baik. Semuanya akan bisa karena terbiasa. Nah, sebaiknya kalian sebagai mahasiswa itu bisa mengasah keterampilan manajemen ini dalam sebuah organisasi. Misalnya ikut organisasi hima atau di luar kampus, organisasi di luar kampus, atau sering-sering bersosialisasi dengan masyarakat. Karena dengan seringnya bersosialisasi dengan orang banyak, kita akan semakin paham dan kita bisa membedakan bagaimana kita berbicara. Jadi kita bisa membedakan ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya di atas kita, atau yang orang yang di bawah kita, atau yang setara, yang lebih tua, ataupun itu kita bisa membedakan itu sebenarnya. Oke, itu materi ketiga kita. Bu Dasmen kon sedikit-sedikit materinya memang sebenarnya secara konsep kita pengen kalian paham secara umum gitu, tidak terlalu dalam karena kan di sini sifatnya dasar manajemen itu yang untuk mendasari kalian dalam berorganisasi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ibu, Suaranya nggak jelas. Halo, Ibu. siapa yang mau nanya? Anis ya? Ya, Ibu. Anis suaranya putus-putus. Saya sinyalnya dulu ya, Bu. Boleh Samita dulu yang bertanya? Boleh, yang lainnya sambil Anis cek ombak, sinyalnya. Yang lain? Ibu izin bertanya? Siapa tuh Samita? Ya, Mit. Iya. Ini Bu, kan kalau misalnya perusahaan Alfamart itu kan kadang suka ada di tempat kampung kayak gitu ya Bu. Nah, terus kan karyawannya tuh bukan di sekitar tempat gitu kan Bu. Jadi kayak ada yang daftar, nanti ditempatinnya di mana-mana gitu ya Bu. Kadang masyarakat kurang menerima kan Bu, karena warung-warung kecil jadi kayak Ya. tersingkirkan gitu. Nah, apakah cara yang dilakukan Alfamart itu kayak waktu pas di kampung Samita itu kan ada waktu itu minyak kan langka ya Bu ya. Nah, itu tuh yang diprioritaskan itu masyarakat biar dapat minyak harganya promo itu Bu. Nah, apakah itu yang dilakukan Alfamart itu untuk mendapatkan pandangan sosial ekonomi yang mensejahterakan masyarakat atau pandangan klasik yang cuman untuk mengambil keuntungan atau laba gitu Bu. Terima kasih Bu. Nah, sama-sama. Oke, Mita. Ya, Mita, sebenarnya si Alfa itu mereka di belakang manajemen itu mempunyai dua ya. Jadi maksudnya dua pandangan gitu kan, secara klasik maupun secara sosial gitu kan. Nah, secara sosial memang benar dia kayak misalnya mengutamakan masyarakat sekitar ketika terjadi kelangkaan-kelangkaan itu. Nah, di balik semua itu sebenarnya mereka juga punya strategi ya, strategi manajemen gitu kan. Nanti juga kita akan pelajari di materi keberapa itu tentang strategi manajemen gitu kan. Nah, kalau untuk karyawan, sebaiknya yang saya tahu memang sebenarnya untuk manajemen yang baik itu mendahulukan atau maksudnya merekrut, mensejahterakan masyarakat sekitar, kayak merekrut pegawai-pegawainya dari masyarakat sekitar gitu kan. Nah, Bu, kok ada yang dilempar lagi gitu kan ke cabang-cabang lain yang bahkan jauh dari masyarakat. Nah, berarti eh, apa namanya, berarti si perusahaan atau si Alfamart tersebut sebenarnya sudah punya kualifikasi gitu kan, kualifikasi atau sudah punya daftar yang dipekerjakan di situ gitu kan. Nah, untuk tetap supaya konsep pandangan sosial ekonominya itu tetap dia pegang, jadi si karyawan yang rumahnya sekitar itu dipekerjakanlah di cabang lain, jadi mereka tetap mendapatkan pekerjaan, sebenarnya seperti itu gitu. Nah, untuk strategi yang dilaksanakan oleh si Alfamart itu sebenarnya strategi bentuk apa sih, Bu? Nanti kita akan jauh lebih pelajari di pertemuan ke strategi manajemen. Seperti yang Mita ya. Terima kasih, Bu. Oke, Anis, udah, Nis? Bisa dicoba ya, Bu. Suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman. Kedengeran, Nis? Ya, izin bertanya, Ibu. Tadi kan kita udah belajar mengenai manajemen sosial ekonomi sama manajemen klasik, ya, Bu. Nah, untuk aplikasi dalam manajemen kesehatan, kita kan tadi juga udah belajar mengenai sarana primer, sekunder, sama tersier. Nah, dalam manajemen rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya, itu tuh menggunakan yang sosial ekonomi atau yang klasik ya Bu, tapi dari tinjauan Anis, kalau yang dari rumah sakit pemerintah itu kebanyakan kayak memakai sosial ekonomi, tapi kalau swasta kebanyakan kayak lebih mementingkan laba gitu Bu, dibandingkan kesejahteraan orang yang membutuhkan tenaga medis gitu Bu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kaitannya dengan manajemen kesehatan, nah kalau misalnya di manajemen kesehatan itu lebih banyak menggunakan pandangan sosial ekonomi atau dalam arti lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat sekitar gitu. Bu, gimana dengan masyarakat dengan rumah sakit swasta gitu kan? Konsepnya kalau rumah sakit swasta sama rumah sakit negeri itu beda nih, karena kalau rumah sakit negeri itu dia dapat subsidi dari pemerintah itu. Jadi sebagian persen gitu, kayak kalau dari rumah sakit pemerintah itu untuk kayak anggaplah asuransinya gitu kan, anggapnya asuransinya itu dapat bantuan berapa persen gitu itu dari pemerintah, sehingga biasanya kalau rumah sakit pemerintah itu lebih ke sosial ekonomi. Nah, sedangkan rumah sakit swasta itu biasanya milik perseorangan atau milik keluarga lah, misalnya ada rumah sakit swasta yang memang keluarga gitu kan, dan di situ semua eh,
pegawainya dan segalanya itu biasanya strukturnya itu ke struktur organisasi keluarga gitu kan. Jadi kenapa biasanya swasta lebih mementingkan laba? Ya mereka juga kan tidak mendapat bantuan dari pemerintah gitu kan. Mereka yang memang menggunakan modal dan memang menggunakan fasilitas semua dari mereka. Jadi wajar, maksudnya mereka juga bermindsetnya ke laba. Jadi bagaimana saya mengembalikan modal yang sudah saya keluarkan. Jadi harga rumah sakit swasta dan pemerintah itu swasta akan jauh lebih mahal karena memang modal-modal yang mereka dapatkan atau modal yang mereka keluarkan itu murni dari mereka gitu. Terkecuali ada beberapa rumah sakit swasta yang memang karena rumah sakitnya sudah baik dan lebih memberikan sarana, ada beberapa rumah sakit yang memang sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah atau mereka bekerja sama dengan asuransi pemerintah seperti itu. Cukup? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup untuk dasar-dasar manajemen? Cukup Ibu. Cukup ya. Kalau memang dasar-dasar manajemen sudah cukup, materi sudah ada di Google Classroom, silakan kalian pelajari lagi. Dan kalau memang ada pertanyaan, silakan tinggalkan atau titipkan ke formatnya. Recording stopped. Karena berhubung dosennya satu juga untuk hygiene sanitasi, untuk kelas A bisa sih. Linknya beda apa masuk link ini aja nih? Bentar Bu, linknya sama. Linknya sama ya. Jadi untuk kelas B tetap stay tune atau kalau mau ke toilet dulu boleh. Nanti kita mulai lagi di jam 10 pas ya untuk hygiene sanitasi, dan untuk kelas A nanti hygiene sanitasinya dengan Bu Rini dan Bu Fatma silakan koordinasi. Tapi